Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Kanya Otsida dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 31. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan tentang percobaan Michelson-Morley. Pertama, percobaan Michelson dan Morley diawali pada tahun 1887. Albert Michelson 1852 sampai 1931 dan Edward Morley 1838 sampai 1923 melakukan suatu percobaan untuk mengukur kecepatan bumi dengan ether. Dengan menggunakan interferometer Michelson, mereka berharap dapat mengamati suatu pergeseran pada pita interferensi yang terbentuk pada alat diputar 90 derajat untuk menunjukkan bahwa laju cahaya yang diukur pada cahaya rotasi bumi atau arah lintasan orbit berbeda dengan laju pada arah 90 derajat terhadap arah rotasi ether medium perambatan cahaya sehingga sampai ke bumi. Michelson dan Morley adalah perintis yang menggunakan contoh sederhana untuk mencoba mengukur kecepatan aliran ether bila memang ether itu ada. Dalam percobaan ini yang ditunjukkan pada gambar berikut, satu berkas cahaya bergerak menurut arah gerak bumi dan yang lain bergerak tegak lurus terhadap gerak ini. Perbedaan antara waktu tempuh berkas tergantung pada kecepatan bumi dan dapat ditentukan dengan pengukuran interferensi. Interferometer Michelson diletakkan di bumi. Bila kita bayangkan ether diam terhadap matahari, maka berarti bumi beserta interferometer bergerak melalui ether dengan laju 3,0 dikali 4 meter per second dengan arah yang berubah-ubah dengan musim yang berbeda. Seberkas cahaya dari sumber es dipisahkan oleh cermin perak transparan di titik P yang dimiringkan 45 derajat dengan arah berkas cahaya menjadi dua berkas koheren. Berkas 1 akan diteruskan melalui P dan berkas 2 akan dipantulkan dari P. Kembalinya berkas 1 dari cermin M1 sebagian akan dipantulkan dan kembalinya berkas 2 dari cermin M2 sebagian akan diteruskan oleh P. Selanjutnya akan menuju teleskop di mana kedua berkas ini berinterferensi. Bila M1 dan M2 adalah saling tegak lurus, sebuah sistem fringe akan terbentuk dalam teleskop yang berisikan garis-garis sejajar sangat dekat. Kita anggap interferometer tersebut diarahkan sedemikian rupa sehingga berkas yang mengenai cermin M1 berada dalam gerak bumi yang dikaitkan. Berkas yang memantul dan pembagi berkas dan mengenai cermin M2 bergerak dengan kecepatan tertentu atau relatif terhadap bumi yang tegak lurus terhadap kecepatan bumi. Kedua sinar dari cermin M1 dan M2 akan sampai pada pengamat. Jika ada ether yang bergerak dengan kelajuan V, maka akan timbul perbedaan waktu sebesar C sama dengan 1 per akar mu saat 0 dikali epsilon saat 0 dikalikan delta T sama dengan L dikali V kuadrat per C kuadrat. Dengan C menyatakan kecepatan cahaya dan C adalah 1 per akar epsilon saat 0 dikurangi mu saat 0 sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Dan L adalah jarak cermin pada pembagi sinar. Perbedaan waktu tersebut dapat dideteksi dengan mengamati interferensi dari kedua berkas cahaya tadi. Pita interferensi yang diamati dalam kedudukan pertama haruslah mengalami pergeseran, akan tetapi pada kenyataannya tidak ditemukan adanya pergeseran. Percobaan yang sama dilakukan dengan berbagai keadaan dan hasil yang diperoleh menunjukkan tetap tidak ditemukan adanya pergeseran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan keberadaan ether itu tidak benar, dalam arti bahwa ether itu tidak ada. Percobaan Michelson bahwa laju cahaya bersifat isotropik, artinya tidak bergantung pada arah pengamatan.
Pengukuran laju cahaya yang dilakukan dalam arah manapun tetap akan memberikan hasil yang sama. Dengan kenyataan itu, laju cahaya dikatakan merupakan besaran mutlak karena pengukurannya tidak bergantung pada kerangka acuan yang dipilih. Pernyataan ini telah dijadikan Einstein sebagai postulat pertama prinsip relativitas khusus. Berikut contoh soal dan pembahasannya. Soalnya, andaikan dalam serangkaian pengukuran kecepatan cahaya, Michelson menggunakan panjang lintasan L sejauh 27,4 km atau 17 mil. Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak pulang pergi sejauh 2L tersebut? Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui panjang lintasan L itu adalah 27,4 km, di mana 1 km itu setara dengan 1000 meter, sehingga panjang lintasan L-nya itu adalah 27.400 meter. Kemudian, jarak yang diminta adalah jarak pulang pergi sejauh 2L, sehingga di sini kita dapat kalikan 2 dengan panjang L-nya, yaitu 27.400 meter dikalikan 2 diperoleh 54.800 meter. Dapat diketahui juga kecepatan cahaya itu adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian kita diminta untuk mencari berapa sih lama waktu yang dibutuhkan cahaya atau T. Nah, kita untuk mencari T, kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kecepatan, S jarak, dan T itu merupakan waktu. Di sini kita dapat menggunakan kecepatan cahaya yang disimbolkan dengan C. Kemudian jaraknya adalah jarak pulang pergi sejauh 2L dan T-nya itu merupakan yang kita cari. Besar C yaitu 3 dikali 10 pangkat 8, kemudian 2L-nya itu 54.800 per T, kemudian kita kali silang dan diperoleh besaran T-nya atau lama waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak pulang pergi yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 4. Dari materi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Ether itu tidak ada. 2. Cahaya merambat tanpa medium. 3. Kecepatan cahaya sama besar dalam segala arah dan tidak bergantung dari kerangka acuan pengamat. Nah, untuk menerangkan kejanggalan ini ada 3 teori. 1. Teori ikut tergesernya ether oleh rotasi bumi. 2. Terjadinya pemendekan pada lengan yang tergeser memanjang mengikuti rotasi bumi, yaitu adanya gaya Lorentz dan Fitzgerald. 3. Teori emisi. Nah, kegagalan percobaan Michelson-Morley dalam membuktikan ether akhirnya berkembang teori relativitas yang diperkenalkan pertama kali oleh Einstein pada tahun 1905. Sekian dari saya, apabila ada kata yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.